Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah masih memberikan kita nikmat umur. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semuanya untuk terus memperbaiki diri dan senantiasa menambah ilmu syar'i yang itu merupakan kewajiban kita semuanya. Amin. Kemudian kita lanjutkan, atau lebih tepatnya kita akan buat tema baru lagi untuk kajian kita yang singkat ini, karena kami hanya menggantikan tentang satu perkara yang harus diyakini. Tentang apa itu? Temanya sebenarnya bukan tentang tema ini, tapi ada hikmah lain yang mau kita sampaikan nantinya. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah sekalian rahimakumullah, kita dalam hidup selalu ada sesuatu yang kita senangi dan sesuatu yang ada yang kita gak suka. Betul apa tidak ini? Nah, ada sesuatu yang kita senang dan ada sesuatu yang kita kurang senang atau tidak suka. Padahal semuanya itu sudah Allah tuliskan dan itu sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ini termasuk rukun iman yang keenam, yaitu kita beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik menurut kita maupun takdir yang buruk menurut kita. Kenapa kita katakan menurut kita? Karena sebenarnya tidak ada yang buruk atas keputusan Allah kepada kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bersikap kepada sesuatu yang kita sebenarnya enggak senang. Nafsu kita enggak enak. Saya ambilkan contoh sebelum masuk temanya. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, biasanya orang kalau ditakdirkan sama Allah memiliki rezeki yang cukup, dia senang apa susah? Senang kan? Punya rumah mewah, mobilnya 4, kemudian setelah itu keluarganya banyak. Semuanya sesuatu yang menyenangkan, dia pasti senang. Pernah enggak dia protes? Ya Allah, kenapa kok saya banyak hartanya ya? Ada enggak Bu yang protes seperti itu? Enggak ada. Pasti yang keluar dari lisan kita apa? Alhamdulillah Allah kasih keberkahan hidup sama saya. Kan begitu? Baik. Itu keputusan Allah. Tapi kemudian mari kita lihat orang lain yang mendapatkan keputusan yang berbeda. Yang mungkin secara angka rezekinya atau harta yang dia miliki kecil. Harta yang dia miliki kecil. Kalau dia sebagai orang yang beriman, dia akan tetap bersyukur. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak siap dengan keimanannya, yang dia tidak memahami tentang konsep iman kepada takdir Allah Ta'ala, maka yang terjadi apa? Dia pasti marah. Apalagi dia sudah rajin sholat, rajin puasa, ternyata apa? Ternyata dapatnya cuman segitu. Temannya yang gak pernah sholat, temannya yang gak pernah puasa, temannya yang gak pernah ngaji, hartanya banyak. Sehingga kadang setan goda. Nah, kan ibadahmu ternyata sia-sia kan? Iya. Jadi digoda oleh setan seperti itu.
Sehingga sebagian orang sampai kemudian menyalahkan Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau tidak adil. Oh, ini bahaya. Ini berbahaya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, kita ingin belajar menyikapi takdir yang buruk menurut kita. Saya kasih tambahan menurut kita, karena tidak ada yang buruk di sisi Allah. Jadi kalau ditulis dengan judul yang rapi, tips. Nah, kan sekarang sering-sering tips kan. Tips dalam menghadapi takdir yang buruk. Jadi tips dalam menghadapi takdir yang buruk. Bagaimana sikap kita ketika kita menganggap sesuatu itu tidak menyenangkan, padahal itu keputusannya Allah. Sesuatu itu tidak menyenangkan. Sekali lagi perlu kami sampaikan dulu, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang buruk atas keputusan Allah. Jadi kalau Allah sudah memutuskan A, pasti baik. Cuman kita karena kurang iman dan kurang ilmu, sehingga menganggap kita atau menganggap itu sesuatu yang enggak bagus, yang tidak tepat. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaidul Fawaid memberikan tips-tips ini. Jadi di dalam kitab Al-Fawaid di dalam kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan ada 6 tips. Ada 6 ya. Jadi 6 cara kita bersikap kepada takdir yang menurut kita enggak enak, yang menurut kita buruk. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid atau Al-Fawaidul Fawaid. Apa itu 6 tipsnya? Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, ditulis ini, Bu? Oh, kalau ditulis saya pelankan, Bu. Baik. Saya pelankan bacanya ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, jika takdir yang buruk menimpa seorang hamba, jika takdir yang buruk menimpa seorang hamba, hendaknya dia memandang dari 6 sisi. Hendaknya dia memandang dari 6 sisi atau 6 sudut pandang. Jadi ada sittah, ada 6 sudut pandang. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, yang pertama yaitu sudut pandang tauhid. Yang pertama adalah sudut pandang tauhid. Saya terjemahkan langsung ya. Saya terjemahkan langsung apa kalimat beliau. Setelah itu nanti kita jelaskan per kalimat. Sudut pandang tauhid. Ini sudut pandang pertama. Apa maksudnya? Bahwa Allah lah yang mentakdirkan. Bahwa Allah lah yang mentakdirkan, koma ya, menghendaki dan menciptakan kejadian tersebut. Bahwa Allah lah yang mentakdirkan, koma, menghendaki dan menciptakan kejadian tersebut. Titik ya. Saya lanjutkan dulu. Kata Ibnul Qayyim lagi, segala sesuatu, kata beliau, dia kata beliau, segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki
tidak akan terjadi. Itulah kalimat yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim di poin yang pertama, sudut pandang tauhid. Jadi kalau kita lihat dari kacamata tauhid, kata Ibnul Qayyim, ya sebagai seorang hamba kita harus meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan kejadian itu, satu. Yang kedua, Allah yang menghendaki kejadian itu, dua. Dan yang ketiga, Allah yang menciptakan kejadian itu, tiga. Kalau Allah sebagai pencipta kita, Allah yang mengatur kita, maka tentunya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi kita pandang dari kacamata tauhid, Allah yang sudah mentakdirkan ini. Dan kalau Allah sudah berkehendak sesuatu, gak mungkin bisa dihalangi oleh siapapun. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalangi keinginan Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan kesempatan kalau Allah nggak berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan yang seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, jadi kalau kita belajar tentang konsep ini, maka sungguh apapun yang kita terima dari takdir yang sudah lewat itu, kita tidak akan pernah merasa sakit hati. Kenapa? Lawang Allah yang mengingatkan kita. Allah yang menciptakan ini. Allah yang kemudian menentukan keputusan ini, kenapa saya harus marah? Itu kacamata tauhid. Jadi kita memandang bahwa ini adalah keputusannya Allah Ta'ala, dan kalau Allah berkehendak sesuatu, maka sungguh itu akan terjadi. Dan kalau Allah nggak pingin sesuatu terjadi, maka meskipun semua orang berusaha untuk menjadikan sesuatu itu, maka sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Ini termasuk pembahasan akidah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada satu hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perkara tauhid kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang di dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan, jadi Rasulullah menanamkan tauhid kepada Abdullah ibnu Abbas sambil mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kamu beberapa nasihat penting, beberapa kalimat. Apa itu? Kata Rasulullah, ihfadzillaha yahfadka. Jadi ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau jagalah Allah, Allah pasti menjaga kamu. Maksud menjaga Allah adalah kita menjaga syariatnya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah pasti akan menjaga kita, semua urusan kita akan diselesaikan sama Allah. Kalau Anda ingin minta, mintanya sama Allah. Lalu kemudian kalimat berikutnya yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ini, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Rasulullah mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Rasulullah, jika seandainya semua umat dari manusia dan jin itu semuanya pingin memberikan manfaat kepadamu, maka itu tidak akan pernah bisa sampai kepadamu kecuali apa yang sudah dituliskan untukmu. Takdirnya sudah begitu. Bayangkan ya. Contoh sederhananya begini. Ada seseorang ingin kerja di sebuah perusahaan. Semua orang berusaha agar orang ini bisa masuk ke perusahaan itu. Tapi Allah nggak tuliskan dia sebagai orang yang bekerja di perusahaan itu. Nggak akan pernah bisa sampai. Tidak akan pernah bisa sampai. Dan ini termasuk perkara akidah yang harus kita yakini. Sehingga apa? Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali kalau Allah sudah izinkan. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali yang sudah Allah izinkan. Makanya kata Rasulullah, lanjutan hadisnya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau ada orang yang ingin memberikan mudarat, keburukan kepadamu, sedangkan keburukan itu tidak dituliskan untukmu,
maka sungguh keburukan itu enggak sampai kecuali yang memang sudah ditakdirkan untukmu. Jadi manfaat dan mudarat tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kecuali semuanya sudah dikasih izin sama Allah Ta'ala. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau kita melihat tentang perkara ini, tentu kita akan tambah yakin bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu setiap keputusannya pasti bermanfaat. Kita meyakini kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Pasti terjadi. Meskipun semua orang berusaha menghalangi. Karena nanti ada orang-orang yang ragu dengan hal ini sehingga dia rusak imannya, rusak akidahnya. Bisa dipahami, Bu? Diam semuanya. Udah tidur? Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, terima kasih. Kurang cepat ya. Saya cepatkan. Baik, terima kasih. Saya ulang sedikit. Saya ulang sedikit. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang ke-1 ini kita memandang sesuatu dengan kacamata tauhid. Artinya apa? Kalau kita meyakini dari kacamata tauhid, kita yakin kalau yang menciptakan kita, mentakdirkan kita seperti ini Allah Ta'ala. Yang memutuskan dengan keputusan seperti ini adalah Allah Ta'ala. Yang menghendaki kejadian ini adalah Allah Ta'ala. Maka pada saat itu kita akan mengalami apa? Peningkatan iman. Makanya orang-orang dulu yang solih, mereka itu setiap kali menikmati takdir yang berjalan pada dirinya, itu mereka bisa menikmati. Bisa menikmati dengan luar biasa. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua mudah-mudahan bisa lebih cepat. Lebih lambat maksudnya. InsyaAllah kita pelankan. Terima kasih. Yang kedua, yang satu tadi itu ya. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah kita memandang dari kacamata tauhid, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, as-tsani, yang kedua, hendaknya kalian memandang takdir Allah itu, dengan kacamata al-adl, keadilan. Hendaknya memandang takdir Allah Ta'ala itu dengan kacamata al-adl atau keadilan. Saya lanjutkan dulu kalimatnya Ibnul Qayyim. Apa maksudnya dikatakan al-adl kata Ibnul Qayyim ini? Beliau melanjutkan bahwa dalam kejadian tersebut, berlaku hukum-hukumnya dan adil ketentuan takdirnya. Berlaku hukum-hukumnya dan adil ketentuan takdirnya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Itu kalimat yang ada dalam kitabnya Al-Fawaid yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Apa maksudnya kalimat ini? Maka kita lihat jamaah sekalian rahimakumullah bahwa sesungguhnya setiap kejadian yang kita alami dalam hidup itu atas dasar keadilan Allah. Jadi Allah menentukan si fulan rizkinya sekian, si fulan kemudian rezekinya sekian, oh si fulan kemudian tinggal di sini, si fulan kemudian kulitnya warnanya ini, si fulan, itu semuanya adalah atas keadilan Allah Ta'ala. Atas keadilan Allah Ta'ala. Termasuk menentukan nantinya, di mana ketika Allah Ta'ala putuskan si fulan ini adalah menjadi ahli taat ataupun si fulan nantinya bakal jatuh pada perkara maksiat. Semuanya itu atas keadilan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dizolimi dari keputusan Allah Ta'ala. Jangan kita katakan, Ustaz, kalau seperti itu berarti Allah itu kan tidak adil. Buktinya kalau misalkan ada orang yang akan masuk neraka, harusnya kalau memang Allah itu adil kan diberitahu, kamu nanti masuk neraka loh. Adil nggak begitu, Pak? Hah? Adil nggak? Saya sering kasih contoh ya.
di tempat lain itu, dan mungkin sudah sering ya jamaah semuanya mendengar. Saya berikan contoh, karena nanti ada orang yang ingin menyampaikan syubhat. Syubhat itu sesuatu yang bikin kita ragu. Salah satunya begitu, Allah itu nggak adil. Kenapa? Kenapa kalau Allah tahu si fulan ini yang kemudian tidak beriman dan tahu dia bakal masuk neraka, kenapa nggak diberitahu? Kamu nanti akan masuk neraka loh ya kalau tetap nggak beriman. Sebagian orang kan mikirnya begitu. Sehingga dianggap sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak adil. Harusnya kalau Allah adil, diberitahu supaya dia nggak masuk neraka. Saya mau tanya Bu, ini termasuk adil apa enggak Bu? Saya kasih contoh Bu. Ilustrasinya untuk membantah subhat yang seperti ini, ilustrasinya mudah. Kalau kita misalkan, mungkin yang sempat kemudian kuliah atau sekolah, kita tahu, di sekolah atau di kampus kita itu biasanya kan ada ujian. Ya kan? Ada mahasiswa yang sebelum ujian dia itu belajar rajin, ada mahasiswa yang enggak pernah belajar sama sekali, semuanya ikut ujian. Lalu kemudian pada saat waktunya ujian, mereka masing-masing mengerjakan sesuai dengan batas keilmuan dan bekal belajarnya kemarin. Lalu kemudian dosen itu pasti akan keliling. Keliling kan? Yang satunya jawab, oh pertanyaannya benar semuanya, jawabannya benar semuanya, anak ini lulus nilainya 100. Kemudian lewat di sebelah sana, ternyata ada mahasiswa yang kemudian jawabannya salah semuanya. Pertanyaannya Bu, kalau kemudian dosen ini memberitahu jawabannya kepada anak yang salah semua jawabannya ini, kira-kira adil nggak dengan anak yang rajin dan nggak nyontoh tadi itu? Nggak adil. Allah sama. Dan contoh tentu Allah lebih mulia ya dari para dosen yang ada. Tapi yang jelas ini contoh, ilustrasi paling mudah. Kalau untuk urusan dunia saja kita anggap itu sesuatu yang nggak adil. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah rajin, lebih memilih ketaatan, lebih memilih mengikuti Rasul, lebih memilih mengikuti Al-Quran, rajin, dan Allah sudah putuskan dia akan masuk surga. Yang satunya lebih memilih jalan ke neraka, jalan yang sudah diancam tentang hukumannya dan seterusnya, dan Allah tahu dia akan milih jalan itu. Lalu kemudian Allah beritahu, jangan lewat sana, yang benar lewat sini. Adil nggak? Sama sekali nggak adil. Sama sekali tidak adil. Maka dari itu Allah Ta'ala sudah memberikan jalan dua-duanya. Kalau mau ke surga jalannya ini ya, kalau mau ke neraka jalannya ini. Allah kasih kesempatan untuk apa? Untuk beramal sesuai dengan keadaannya. Dan masing-masing orang akan dimudahkan menuju mana dia akan masuk akhirnya. Kalau dia rajin amal soleh, tentu Allah tidak akan zolim. Orang yang rajin amal soleh, amalnya benar, pasti akan diantarkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Gak akan dizolimi sedikit pun. Adapun orang yang rajin maksiat terus, tanpa tobat, tanpa kembali, tanpa mau sadar, maka sungguh dia sebenarnya sedang memilih jalannya ke neraka, waliyadzubillah. Dan Allah tahu, si fulan bakal milih ke surga, si fulan bakal milih ke neraka. Allah sudah tahu semuanya, akan tetapi kita sebagai seorang hamba, maka kita memilih jalan yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Itulah maksudnya jemaah sekalian rahimakumullah. Dan Allah memutuskan si fulan begini, si fulan begitu, takdirnya. Si fulan ini rizkinya sekian, si fulan rizkinya sekian, semuanya atas keadilan Allah. Jangan kita anggap, karena biasanya kita, mohon maaf Bu, kita ini kadang memandang sesuatu dengan kacamata manusia. Kalau kita melihat dari kacamata manusia, harusnya orang taat itu nggak ada yang kemudian apa? Miskin. Semuanya kaya-kaya semuanya. Tapi ternyata apa? Ujiannya kan macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu sudah biasa. Sudah biasa dalam kehidupan. Dan orang beriman tidak terlalu memperhitungkan urusan-urusan dunia yang seperti itu. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa Allah tidak akan berlaku zolim. Yaitu dalam surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat ayat 46. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma rabbuka bidzullamin lil 'abid." Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Dan sekali-kali
Tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Artinya apa? Allah nggak mungkin berlaku zalim kepada hambanya. Nggak mungkin. Makanya nanti di yaumil hisab, Allah itu akan menghisab meskipun amalnya kita anggap remeh. Masih ingat kan hadis Bitokoh? Di mana ada orang menerima 99 catatan amal buruk. Yang satu catatan amal buruknya itu sejauh mata memandang. Jumlahnya 99, isinya dosa semuanya. Sampai-sampai Allah tanya, adakah yang terlewat dari apa yang kamu usahakan di dunia? Kata orang ini, enggak ada ya Allah, semuanya sudah Engkau tulis dengan rapi, detail, semuanya lengkap. Ada enggak yang terlewat amal solehmu? Enggak ada ya Allah. Semua amalku yang sudah kamu catat, rapi, detail, semuanya lengkap. Kata Allah Ta'ala, hari ini Anda akan dihisab dengan hisab yang seadil-adilnya, dan Anda tidak akan dizolimi. Ada amal solehmu. Bayangkan ya Bu ya. Orang sampai lupa pernah amal soleh, saking banyaknya dosanya. Jadi pernah lupa, sampai lupa. Saking banyaknya dosanya, sampai lupa punya amal soleh yang dia sendiri abaikan. Karena saking beratnya hisab di yaumil kiamah. Lalu kemudian apa itu ya Allah? Allah ambilkan satu catatan buku Bitokoh, kartu kecil, tulisan kalimat tauhid, akidahnya murni dia. Lalu kemudian disampaikan, ini loh, sudah aku catat. Dan ini catatannya, tauhid yang lurus. Lalu kata orang ini, ya Allah, apalah artinya Bitokoh yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal burukku, yang satu buku catatannya itu sejauh mata memandang dan isinya dosa. Apa artinya? Kalau bahasa kita, ditimbang dengan cara apapun pasti lebih berat dosanya. Tapi ternyata Allah katakan, enggak, kamu enggak tahu bahwa kedudukan kalimat ini jauh lebih berat. Maka ditimbang, ternyata kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa-dosanya. Maka Allah berikan rahmatnya dan ampuni dosanya. Subhanallah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah enggak akan menzolimi hambanya meskipun amal kita sudah remehkan. Tidak, sudah remehkan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan perlu diketahui, kalau kita kena musibah, kaitannya dengan yang nomor 2 ini, jangan lupa, itu sebabnya biasanya karena dosa kita. Karena dosa kita. Langsung kita muhasabah. Jadi kalau kita tertimpa sesuatu yang kita nggak senang, langsung muhasabah. Jangan nyalahkan Allah dulu, salahkan diri kita. Barangkali ada dosa yang kita perbuat, yang kita nggak sadar. Dalilnya apa Ustadz? Nah, dalilnya di dalam Quran, surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kalau kita memandang dari kacamata ini, itu akan jadikan kita semakin tahu, oh Allah ini maha adil. Kenapa? Karena kita memandang bahwa sesungguhnya keputusan Allah ini menimpa saya, karena memang saya mungkin pernah berbuat dosa, sehingga Allah hukum supaya saya sadar. Bentuk keadilan Allah. Al-jaza'u min jinzil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Yang keberapa itu Bu? Hah? Yang ketiga apa yang kelima? Oh ketiga. Sekarang yang ketiga. Ats-tsalits, yang ketiga, yaitu sudut pandang rahmah. Sudut pandang rahmah atau kasih sayang. Sudut pandang rahmah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya
rahmat Allah dalam peristiwa pahit sesungguhnya, atau bahwasanya rahmat Allah dalam peristiwa pahit atau takdir yang tidak menyenangkan tadi itu, peristiwa pahit tersebut mengalahkan kemurkaan dan siksaannya yang keras. Serta rahmat Allah memenuhinya. Saya ulang ya, bahwasanya rahmat Allah dalam peristiwa pahit tersebut mengalahkan kemurkaan dan siksaannya yang keras. Serta rahmat Allah meliputinya atau memenuhinya. Apa maksudnya yang ketiga ini? Kita memandang setiap takdir yang pahit itu, yang menurut kita nggak enak itu, kita pandang dari kacamata kasih sayang Allah. Allah sedang menyayangi kita sebenarnya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ingat Bu ya, bahwa sesungguhnya Allah itu kalau mencintai hambanya caranya beda ya, dengan seorang hamba mencintai hamba yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu kalau mencintai satu kaum, ibtalahum. Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan uji kaumnya. Bukan Allah benci, tapi karena memang Allah Ta'ala itu mencintai kaum tersebut atau orang tersebut. Maka dari itu, kata Rasulullah, hamba Allah yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian orang soleh, kemudian fal amsal wal amsal. Kemudian yang semisalnya dengan itu, kemudian yang semisalnya dengan itu. Makanya kenapa? Apakah Rasul itu dibenci sama Allah? Enggak. Bayangkan ya, contoh saja kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sakit selama 17 atau 18 tahun. Tanpa BPJS loh Bu. Enggak kan? Sehingga apa? Luar biasa. Sakit selama 18 tahun dan sakitnya bukan sakit sederhana, sakit yang berat. Berbagai macam riwayat menyebutkan sakitnya sampai kemudian kulitnya, kemudian fisiknya keluar bau busuk dan seterusnya, sampai dimusuhi atau diasingkan oleh orang-orang di kampungnya. Dah jangan deket-deket karena baunya busuk. Padahal sebelumnya Nabi Allah Ayub alaihissalam adalah sosok yang ganteng luar biasa, kaya raya, keluarganya baik-baik. Apakah kemudian kita katakan Allah sedang marah dengan Nabi Allah Ayub? Enggak. Allah ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya ini bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Rahmat Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah sekalian rahimakumullah, musibah-musibah yang menimpa kita, sesuatu yang kita tidak nyaman, sebenarnya adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Karena di surga nanti, itu nanti Allah akan takdirkan kita, masing-masing kita, ada seseorang yang ditakdirkan ke dalam surga yang tingkatannya paling tinggi. Tapi amal solehnya gak nyampe. Sehingga Allah uji dulu orang ini, sehingga dengan dia bersabar, maka Allah angkat derajatnya sampai pada derajat itu. Paham ya? Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti Allah akan pilah-pilah itu ketika orang dihisab nanti. Allah akan pilah jadi dua kelompok besar. Yang satunya ada ahlul afiyah, yang satunya adalah ahlul musibah. Kemudian Allah perintahkan untuk menghisab yang ahlul musibah, orang yang hidupnya penuh dengan musibah. Habis selesai masalah rumah, ganti lagi masalah kerjaan. Selesai masalah kerjaan, terus hidupnya penuh dengan ujian terus. Dan tapi tetap sabar orangnya. Maka Allah hisab dia dan Allah lipat-lipatkan pahalanya dengan lipatan-lipatan yang memang dalam ayat disebutkan hanya Allah yang akan memberikan lipatan pahalanya itu. Sampai-sampai orang ini diangkat pada derajat yang tinggi di surga yang tinggi. Lalu orang-orang yang ahlul afiyah, hidupnya lancar-lancar saja, mau ini gampang, kerja gampang, ini gampang, buka usaha, semuanya gampang,
Ternyata apa? Dia iri. Kenapa? Aduhai sekiranya kami tahu, kalau seandainya kami mendapatkan musibah dan bersabar di dunia, mendapatkan ganjaran seperti ini, dengan lipatan-lipatan pahala seperti ini, kami ingin ya Allah, Engkau balikan kami ke dunia, lalu Engkau potong-potong tubuh kami, sedangkan kami dalam keadaan bersabar mengalami itu, sehingga kami mendapatkan lipatan-lipatan pahala seperti itu. Jadi pingin pulang ke dunia, lalu Allah uji dengan apa? Tubuhnya dicincang-cincang. Tapi tetap sabar. Dengan itu dia akhirnya pingin naik derajatnya menjadi orang yang lebih baik. Subhanallah, itulah manfaatnya orang yang sabar. Sehingga jangan pernah kita berpikiran kalau kita kena musibah terus, kita pandang dari kacamata rahmat. Kasih sayang Allah Ta'ala lebih hebat daripada apa? Daripada siksanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan rahmat Allah itu luas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Ini dalilnya. Kata Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf 156. Surat Al-A'raf itu surat keberapa, Bu? 8 apa 9? Berapa? Oh 7. Alhamdulillah. Berarti Qur'annya sama. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah juga bersabda, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu melampaui kemarahanku. Rahmat Allah luas. Ibu-ibu pernah dengar ya kisahnya Fir'aun? Yang kemudian Rasulullah ceritakan ketika Fir'aun sudah diambang kematiannya. Coba kita lihat. Rasulullah, malaikat Jibril tahu persis. Mengenal Allah dengan pengenalan yang luar biasa. Ma'rifatullah luar biasa. Rasulullah itu kenal betul dengan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril juga kenal, jelas. Karena Rasulullah dan malaikat Jibril adalah dua orang terpercaya. Kalau di langit, penduduk langit yang paling istimewa adalah malaikat Jibril, karena adalah penghulunya para malaikat. Kalau di bumi, manusia terbaiknya adalah, manusia kepercayaannya adalah Rasulullah. Dua-duanya mengenal Allah dengan baik. Perfect sudah. Lalu kemudian apa? Pernah satu ketika, kejadian yang diabadikan dalam riwayat, bahwa sesungguhnya ketika, kata malaikat Jibril, ngomong kepada Rasulullah, sungguh wahai Rasulullah, kalau engkau tahu bagaimana aku memasukkan pasir ke mulutnya Fir'aun, ya. Kenapa? Kenapa dimasukkan pasir? Khawatir ketika dia sudah mengalami keadaan paling parah di dalam air itu, nanti dia minta maaf sama Allah dan Allah akan ampuni. Padahal Fir'aun itu sudah berdosa berapa tahun? 400 tahun. Jadi ini sudah dosa yang panjang, gak main-main. Dosa yang panjang. Subhanallah. Kata malaikat Jibril, sungguh aku khawatir. Kenapa? Karena malaikat Jibril tahu persis Allah itu rahmatnya melampaui kemarahannya. Tahu persis. Ini Fir'aun ya, Fir'aun. Yang kita tahu betapa kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata malaikat Jibril, kalau engkau tahu wahai Rasulullah, aku memasukkan apa? Memasukkan pasir ke mulutnya si Fir'aun ini karena khawatir. Karena nanti kalau dia sampai mengucapkan, ya Allah ampuni aku, Allah itu akan ngampuni dia. Saking rahmatnya Allah Ta'ala gitu kan. Maka dari itu jangan pernah kita mematahkan semangat orang kalau orang itu ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya teman, yang teman itu sibuk dengan kemaksiatan, maka jangan sampai kita mematahkan semangat orang tersebut dengan mengatakan, wah gak mungkin diampuni. Jangan lupa, ada orang sudah bunuh 100 orang, Allah masih ampuni. Padahal belum sempat beramal solih secara maksimal. Baru menuju ke tempat di mana dia ingin berubah jadi lebih baik. Allah berikan dia rahmatnya. Dan ini contoh jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Allah sedang menguji kita dengan sesuatu peristiwa yang pahit, yang tidak menyenangkan, maka kita bayangkan inilah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Kenapa? Karena kalau Allah marah lebih dahsyat daripada ini.
Berarti apa? Allah sayang sama kita. Masih menunjukkan betapa rahmatnya, masih menunjukkan betapa mulianya kasih sayangnya dengan ujian-ujian yang menimpa kita. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Nah, baik, insyaallah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim, sudut pandang yang keempat yaitu sudut pandang hikmah. Sudut pandang hikmah. Sudut pandang hikmah. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Ar-Rabi', yang keempat yaitu sudut pandang hikmah. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Maksudnya di sini adalah hikmahnya Allah Ta'ala. Hikmahnya Allah Ta'ala membawa konsekuensi untuk mentakdirkan kejadian tersebut. Untuk mentakdirkan kejadian tersebut. Hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hikmahnya Allah Ta'ala itu menuntut atau menjadikan atau konsekuensinya mentakdirkan kejadian tersebut. Dan tidaklah Allah mentakdirkan kejadian itu. Dan tidaklah Allah mentakdirkan kejadian itu tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Dan tidak pula Allah Ta'ala memutuskan ketentuan itu melainkan dengan hikmahnya. Melainkan dengan hikmahnya. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat jemaah sekalian rahimakumullah. Hikmahnya Allah, ilmu hikmahnya Allah itu menuntut kejadian itu harus terjadi. Ini maksud dari perkataan Ibnul Qayyim. Hikmah Allah itulah yang menyebabkan kejadian itu harus terjadi. Karena kalau nggak terjadi berarti Allah itu tidak hikmah. Berarti apa? Ada rahasia Allah yang kadang kita tidak tahu. Jadi hikmah pentakdiran itu pasti ada. Kadang kita diberitahu, kadang kita tidak tahu. Sampai kita meninggal nggak tahu ini apa ya takdirnya ya. Nggak tahu. Apa ya hikmahnya ya. Kadang kita tidak tahu. Akan tetapi jangan khawatir jemaah sekalian rahimakumullah, setiap kali Allah menentukan satu perkara pasti ada hikmah yang Allah sudah siapkan. Ada hikmahnya. Biasanya kadang kalau Allah beritahu kita, kita baru sadar hikmahnya kejadian itu setelah 10 tahun berikutnya kadang. Kadang 1 tahun berikutnya, kadang 2 tahun berikutnya, kadang mungkin 20 tahun, 30 tahun berikutnya. Betul apa tidak ini, Bu? Iya kan? Biasanya orang bersyukur saat ini dia kena musibah, dia sedih. Tuh, kenapa ya kok kena musibah? Ternyata justru dengan dia kena musibah, Allah hadirkan ilmu di mana dia harus menyikapi hidupnya. Sampai akhirnya dia menjadi orang sukses, lalu kemudian dia baru mengatakan apa? Alhamdulillah, kalau dulu saya nggak di PHK kantor, mungkin sekarang saya tidak sukses. Bayangkan coba. Kadang kita sebagai manusia tahu kejadian itu hikmahnya banyak setelah sekian tahun berlalu. Maka dari itu, jangan buru-buru menyalahkan Allah, maka kita harus berhusnudon, prasangka baik sama Allah, bahwa kejadian ini pasti ada hikmahnya. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu, gak mungkin tanpa hikmah. Gak mungkin kita dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Ta'ala, apakah
kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ini Allah memberikan sebuah pertanyaan untuk menegaskan sebuah pernyataan. Sebenarnya Allah ingin menjelaskan kepada kita, kamu diciptakan gak mungkin dibiarkan gitu saja. Tapi Allah menggunakan redaksi yang sangat indah dengan kalimat bahasa yang cukup bagus. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira kalian akan diciptakan dengan dalam keadaan main-main? Jadi kamu kira Allah ciptakan kita ini main-main? Cuman menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian ciptakan turunannya dari nutfah dan seterusnya. Lalu kalian tidak akan dikembalikan lagi? Subhanallah. Dalam ayat yang lain Allah lebih tegas lagi mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah kalian, kata Allah Ta'ala, apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan untuk menegaskan sebuah pernyataan. Bahwa kalian diciptakan itu nggak mungkin dibiarkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban dan kalian pasti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Inilah diantaranya. Sehingga kalau kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kita nggak suka, maka kita pandang hikmahnya. Oh, pasti ada hikmahnya. Kalau nggak saya dapatkan hikmahnya sekarang, pasti di akhirat kelak ada penjelasan-penjelasannya sehingga menyebabkan saya bisa bersyukur atas kejadian tersebut. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi, ahlul afiyah dengan ahlul musibah. Orang yang selalu ditimpa kebaikan-kebaikan, orang yang selalu ditimpa musibah, mereka akhirnya apa? Tahu, oh ternyata apa? Orang yang kena musibah terus derajatnya dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala, pahalanya besar. Sedangkan orang yang hidupnya lempeng-lempeng saja, tidak ada musibah, nyaman-nyaman saja, diuji dengan kelapangan sama Allah Ta'ala dan dia lolos. Ternyata apa? Ternyata dia pingin balik ke dunia menjadi orang yang kena musibah, lalu Allah berikan ganjaran atas kesabaran. Subhanallah. Itulah diantaranya jamaah sekalian rahimakumullah, dan pasti ada hikmahnya. Dan mungkin sudah sering disampaikan kan? Ada hikmah di mana ketika ada apa? Ketika kisahnya orang yang tangannya kepotong. Masih ingat tuh? Ada yang menyebutkan hidungnya, ada yang menyebutkan tangannya. Raja yang tangan atau hidungnya kepotong. Setelah dia berjalan beberapa waktu baru dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena kalau nggak kepotong, dia akan dipanggang oleh sekelompok suku yang punya kebiasaan ngasih tumbal orang yang sempurna fisik dan jasadnya. Sudah pernah tahu kan kisahnya ya? Nah, itu yang keempat. Yang kelima, jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan cukup waktunya, tinggal 2. Yang kelima, apa itu? Al-khamis. Yang kelima, yaitu sudut pandang puji-pujian. Jadi kita memandang takdir buruk itu dengan sudut pandang pujian. Pujian. Apa maksudnya? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala terpuji dengan pujian yang sempurna. Bahwa Allah Ta'ala itu terpuji dengan pujian yang sempurna atas semua takdirnya dari segala sisi. Atas semua takdirnya dari segala sisi. Jadi Allah itu terpuji dengan pujian yang sempurna atas takdirnya dari segala sisi. Kenapa kok dipuji? Ya, karena zat yang maha terpuji itu adalah Allah. Jadi kalau Allah memutuskan baik, memutuskan buruk menurut kita, ya tetap terpuji. Kenapa? Allah memiliki sifat apa? Terpuji, selalu terpuji. Apapun keputusan Allah selalu harus dipuji dan terpuji. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Karena kalau kita nggak meyakini ini, berarti kita telah meyakini tentang kekurangan Allah. Kalau kita katakan, oh takdir Allah ini jelek, takdir Allah ini nggak nyaman, buruk, berarti kita sedang apa? Sedang mencela Allah tidak sadar.
Di mana Ustaz celahnya? Ya, kita anggap kalau Allah tidak tahu perkara yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kemudian kita menerima takdir yang kita enggak nyaman, kita tetap memuji Allah. Dah, ini adalah takdir Allah, Allah selalu terpuji dengan segala keputusannya. Jangan kita celah sedikit pun apapun yang Allah putuskan. Karena Allah itu adalah zat yang maha terpuji, sifatnya dan perbuatannya sempurna, dan tidak ada cacat sedikit pun atas apapun yang dia putuskan. Nggak ada cacat. Meskipun mungkin orang menganggap, mohon maaf Bu ya, contoh saja ini, mungkin ada orang lahir kurang sempurna fisiknya. Menurut manusia kurang sempurna. Tapi ingat, Allah memutuskan dia seperti itu, pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu kadang baru disyukuri setelah sekian tahun. Kita masih ingat kan beberapa tokoh yang kisahnya sering disampaikan, di mana dia fisiknya setelah dia jatuh atau lahir dalam keadaan fisik yang mungkin tidak lengkap, ternyata Allah kasih kelebihan apa? Hafal Quran, dia bisa ceramah dan seterusnya. Dan kita masih ingat ada anak yang kemudian dia hafal 30 juz dari Indonesia kan, dalam keadaan duduk di kursi roda. Padahal yang normal juz amma saja perlu murojaah lagi kan begitu. Iya apa enggak Bu? Coba betapa Allah muliakan. Sampai-sampai ada anak yang lahir dalam keadaan buta, ketika dia sudah hafal Quran, ditanya oleh salah seorang syekh, apakah kalau Anda minta sama Allah, pingin enggak matanya pingin lihat lagi? Apa kata dia? Enggak. Karena aku khawatir nanti Allah akan hisab dari sudut pandang mataku. Bayangkan ya, hafal Quran 30 juz. Nah, kita baru kena flu aja sudah sambat ke sana kemari kan? Nah, itulah manusia. Padahal keputusan Allah selalu terpuji dan baik. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita perlu bersyukur atas semua apapun yang Allah putuskan. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha terpuji sifat-sifatnya, terpuji perbuatannya, dan terpuji nama-namanya. Ini yang kelima. Dan yang terakhir kata Ibnul Qayyim, yaitu kita memandang dari sudut pandang ubudiyah. Kita memandang dari kacamata atau sudut pandang ubudiyah, dalam tanda kurung peribadatan. Dalam kurung peribadatan. Apa maksudnya? Ini agak panjang dikit Bu, saya bacakan. Kalau mau ditulis penting ini. Kata Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwa orang yang menjalani takdir, kata beliau, bahwa orang yang menjalani takdir yang buruk itu adalah seorang hamba semata. Adalah seorang hamba semata dari segala sisi. Dari segala sisi. Maka, kata beliau, rahimahullah, maka berlaku atas hamba tersebut, hukum-hukum sang Khalik. Hukum-hukum sang Khalik atau pencipta dan yang memilikinya. Jadi berlaku hukum-hukum pemiliknya. Maksudnya pemiliknya di sini adalah pemilik hamba tersebut. Dan berlaku juga takdir dari pemiliknya. Takdir dari pemiliknya. Jadi berlaku hukum-hukum pemiliknya dan berlaku juga takdir bagi pemiliknya atas hamba tersebut. Maka Allah mengaturnya di bawah hukum takdirnya. Maka Allah mengaturnya di bawah hukum takdirnya sebagaimana mengaturnya juga di bawah hukum syar'inya. Sebagaimana mengaturnya juga di bawah hukum syar'inya.
sebagaimana mengaturnya juga di bawah hukum syar'inya. Jadi orang tersebut merupakan hamba. Jadi orang tersebut merupakan hamba yang berlaku atasnya hukum-hukum semuanya. Yang berlaku atasnya hukum-hukum semuanya. Mari sebagai penutup jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan jelaskan dulu apa maksudnya ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, Ibu yang kami hormati, yang keenam ini Ibnul Qayyim ingin menyadarkan kita bahwa kita ini seorang hamba. Sehingga kalau ada takdir yang buruk yang sedang kita lalui, maka kita perlakukan itu sebagaimana kita menyikapi diri kita sebagai seorang hamba. Yang menentukan takdir ini adalah Sang Pencipta, yang menentukan takdir ini adalah Allah Ta'ala, sedangkan saya adalah hambanya. Maka kalau Allah adalah majikan kita dan kita adalah budaknya, maka budak akan mengikuti apapun keputusan dari takdirnya, dari majikannya. Akan mengikuti keputusan apapun dari majikannya. Sehingga kalau kita sadar kita ini sebagai seorang hamba, yang mana hamba itu diatur atas hukum-hukum syar'i. Kita ini kan sebagai hamba diatur kan hukum syar'i. Hukum sholat, hukum puasa, kan ada aturannya, betul apa tidak? Dan kita nurut, betul apa tidak itu? Nurut kan? Nah juga sama halnya ketika Allah menentukan hukum-hukum takdir, harusnya kita nurut sebagaimana kita nurut terhadap hukum-hukum syar'i. Gak boleh. Kalau ada orang yang membantah hukum syar'i misalnya, Allah sudah tentukan sholat subuh itu 2 rakaat, dia bantah, saya gak mau sholat subuh 2 rakaat, saya ingin tambah jadi 4 rakaat. Orang kan nggak terima, oh orang ini nggak layak jadi imam. Jadi kalau ada imam nambah 4 rakaat subuhnya, maka sholatnya apa? Sah apa tidak ini? Ya tentu nggak sah ya, nggak sah tentunya. Kenapa? Subuh 2 rakaat. Kalau untuk hukum syar'i saja kita mesti nurut, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, maka berlaku juga kita harus nurut ketika Allah Ta'ala sudah menentukan hukum-hukum takdir atas kita. Ini maksudnya. Kenapa kita harus nurut? Ya, sebagaimana hukum syar'i kita nurut karena kita adalah hambanya, maka hukum-hukum seputar perkara takdir kita juga harus nurut. Karena kita ini seorang hamba. Semua yang ada di langit dan di bumi dan siapapun selain Allah adalah makhluknya Allah Ta'ala. Makhluknya Allah Ta'ala, hambanya Allah Ta'ala. Bahkan batu-batuan pun berzikir kan, disebutkan dalam banyak riwayat. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Allah abadikan ini semuanya di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 93. Ini bukti kalau semua kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah dan harus nurut dengan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Surat Maryam ayat 93. Jadi tidak ada satupun, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya itu kalau datang di sisi Allah, datang kepada Allah, kecuali pasti diberikan label sebagai seorang hamba. Mau dia jin, mau dia malaikat, mau dia hewan, tumbuhan, semuanya adalah hamba Allah Ta'ala, dan dia tetap posisinya sebagai seorang hamba. Yang namanya hamba itu, Bu, hamba itu harus nurut. Sama, saya kasih contoh sebagai penutup, ilustrasi mudahnya. Kalau misalkan ibu-ibu punya pembantu di rumah, pembantu yang bantu pekerjaan di rumah, tapi dia ini bantah, tolong berikan beras ya, berapa? 1 kilo. Udah. Setelah dia sampai toko, dia nggak beli beras, tapi beli gula 1 kilo. Sampai rumah, kira-kira ibu senang apa marah? Pasti disuruh balik. Loh, kamu saya suruh. Enggak apa-apa, kayaknya kita butuh gula daripada beras. Kira-kira kita sebagai seorang yang kemudian memberikan gaji kepadanya, menerima atau menolak? Pasti menolak. Ini contoh saja ya.
Tentu pembantu atau pegawai di rumah kita harus nurut. Disuruh misalkan begini harus nurut. Suruh bersih-bersih rumah ya harus nurut. Pegawai di kantor harus nurut dengan majikannya. Apalagi kita adalah hambanya Allah yang memberikan banyak hal dalam kehidupan kita, yang mengatur semua urusan kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang beriman kepada semua hal takdir Allah Ta'ala. Baik takdir itu buruk menurut kita maupun takdir itu baik menurut kita. Semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik di sisi Allah Ta'ala. Namun kita perlu belajar iman tentang takdir ini supaya kita lebih mantap lagi meyakini apapun keputusan Allah, dan kita pandang itu semuanya dari kacamata yang sudah dijelaskan tadi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.